to Arem Podcast. Jadi pada hari ini itu kita ingin bahas apa sih kelompok sosial dan kenapa sih bisa adanya suatu realitas di kelompok sosial yang penting karena sebagian kegiatan manusia itu berlangsung lamanya di dalam kelompok sosial itu. Nah, jadi kita tentu tahu bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk hidup mengandalkan orang lain ataupun mencari sebuah komunitas yang sepikirannya sama. Jadi selanjutnya kita mau bahas apa nih? Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelompok sosial in-group dan out-group. Tapi sebelum itu guys, kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Farel. Namaku Cristiano. Nah, sebelum kita membahas apa sih kelompok sosial in-group atau out-group, kita juga kedatangan tamu nih. Nah, boleh kali ya kita kenalan dulu sama tamu kita. Hey guys, saya Rafael Konstantin Lee. Dan saya Hiro. Saya Given. Nah, ya inilah tamu-tamu yang akan join kita di dalam podcast kita kali ini. Nah, boleh nggak sih kalian tuh jelasin apa sih kelompok sosial itu sebelum kalian jelasin tentang kelompok sosial in-group atau out-group? Jadi kalau menurut aku sih ya, kelompok sosial itu sekelompok orang yang berkumpul nih dalam satu kumpulan. Nah jadi sekelompok orang ini mereka tuh berinteraksi dan dalam kelompok tersebut mereka ini mempunyai tujuan atau goals yang ingin mereka capai bersama-sama. Betul sih, kelompok sosial bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi kita di dalam podcast kali ini kita juga ingin jelasin terkhusus ke dalam kelompok sosial in-group atau out-group. Nah, jadi in-group itu adalah kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompoknya sendiri. Jadi di dalam kelompoknya dia. Nah, out-group itu adalah kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompok yang berbeda ataupun lawan dari grupnya. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang tragedi Kanjuruhan yang terjadinya karena ada supporter Arema FC dan Persebaya itu? Oh, kayaknya saya pernah denger deh. Itu tragedi yang itu tragedi di tahun 2021 kan yang sudah memakan korban jiwa 125 orang. Nah, tapi sebenarnya kejadian itu tuh nggak jadi di 2021 ya, di 2022 ya. Oh, oke. Kalian tau nggak sih kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Karena supporter mereka tuh saling tidak terima kalau timnya itu kalah kan. Jadi mereka tuh ada konflik gitulah. Jadi karena ada kericuhan dan konflik ini petugas itu menyemprotkan gas air mata kan. Jadi membuat kerusuhan dan saling dorong-mendorong gitu. Jadi banyak korban pas itu. Nah, jadi kan karena tadi yang kayak kamu bilang kan Indonesia kan nembakin gas air mata kan. Nah, sebenarnya itu Indonesia tuh nggak boleh nembakin gas air mata ya di peraturannya FIFA. Nah, oleh karena itu kan si sepak bola di Indonesia itu dibekukan oleh FIFA. Nah awalnya itu sebenarnya memang mau di-ban sama FIFA dan dibekukan. Namun karena PSSI yaitu ketuanya itu Erick Thohir, dia mengajukan ke FIFA nih supaya hukuman bagi Indonesia ini diringanin dan lain-lain gitu, dan pada akhirnya disetujui oleh FIFA dan kemudian hukuman untuk dibekukannya sepak bola Indonesia ini diringankan. Kan misalnya sepak bola di Indonesia ini dibekukan kan Ya, saya merasa gara-gara penggemar Arema itu tidak mengira bahwa Persebaya akan menang. Soalnya seingat saya sih Arema sudah menang banyak kali melawan Persebaya. Ya, benar. Dan saat Persebaya akhirnya menang, penggemar Arema tidak menerima hal tersebut dan sampai kesuruhan. dampaknya kan bisa nggak baik banget dong buat Indonesia dari banyak. Iya, Gitu. jadi Indonesia nggak bisa ikut pertandingan juga ya karena dibekuin ya. Iya benar. Iya bener sih. Untung kita ada Erick Thohir sih ya, bisa negosiasi sama FIFA sih ya. Kalau misalnya nggak ada Erick Thohir, mungkin selama beberapa tahun karir sepak bola kita tuh nggak menghasilkan apa-apa sih, yang nggak ada prestasi. Wah, tapi kenapa ya para supporter itu bisa sampai semarah itu? Sampai mereka melompati pagar untuk ke lapangan dan saling beribut. Kalau menurut aku ya, itu kan kan Arema itu tuh selalu menang gitu loh. Terus tiba-tiba kalah itu juga kayak wah, cari perkara lo gitu. Iya, mereka nggak bisa
bisa terima gitu ya. Iya. Apalagi kan Arema dan Persebaya Surabaya ini di Liga Sepak Bola Indonesia ini kan 2 tim papan atas nih di liga mereka kan. Jadi tentu saja mereka kan sering juara juga kan kalau Liga Indonesia. Jadi tentu saja mereka nggak mau kalah dong. Iya. Kan rivalitas mereka tinggi gitu. Dan mereka juga sudah rivalitas mereka sudah berjalan untuk banyak tahun ya. Iya. Sama Tahun, ya. iya. Setahu kita sih ya, rivalitas antara Arema FC sama Persebaya itu udah dari kalau nggak salah dari abad 19-an ya kalau nggak salah. Tapi di akhir-akhir abad 19-an. Terus kenapa mereka bisa main marah itu? Karena sebelumnya itu Arema FC itu menang mulu gitu. Tapi kali ini mereka tuh nggak bisa terima kalau Persebaya itu akhirnya menang. Jadi mereka tuh nggak terima banget. Jadi ya ada dari supporter-supporter itu yang menjerumuskan para supporter lainnya juga untuk marah gitu, turun ke lapangan. Nah jadi si Ano mau nanya apa nih? Oh, jadi aku mau nanya nih, menurut kalian tuh kenapa adanya rivalitas antara mereka itu? Kayaknya ini berhubungan dengan apa yang Farel bicarakan tadi di awal, yang dengan in group dan out group. Nah, Kayak penggemar Persebaya melihat penggemar Arema dan juga Arema sebagai saingan mereka karena ya in group dan out group, mereka melihat grup lain sebagai saingan mereka. nah ya betul. Jadi kesimpulannya itu ya guys. Jadi kenapa sih adanya kelompok sosial in group dan out group yang tadi kita udah jelasin di awal. Kalau misalkan in group itu adalah suatu identitas dari sebuah individu yang anggap bahwa kelompok mereka itu adalah kelompoknya mereka sendiri. Lalu kalau out group itu suatu identitas dari individu yang menganggap kalau kelompok out group itu adalah kelompok dari luarnya mereka ataupun kelompok yang berbeda. Jadi kenapa itu ya pasti kalau misalkan kita kayak ketemu dengan kelompok lain pasti kita merasa dong kayak kita merasa tersaingi ataupun merasa kayak adanya kayak hasrat kayak apa ya, nggak mau kalah gitu loh. Jadi ya kenapa bisa hal terjadi ya karena adanya kelompok in group dan out group itu sih kesimpulannya. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan nih. Jadi gimana sih agar kejadian ini tidak terjadi lagi? Menurut kalian itu gimana tuh cara mencegah kejadian ini tidak terulangi lagi? Sebenarnya sih cuman satu ya, sadar diri. Karena ya emang kalau kalah gitu ya wajar gitu di dunia sepak bola, bahkan di dunia pertandingan juga begitu. Jadi ya mau siapapun kalah, mau siapapun yang menang, udah wajarkan saja. Kalau menurut aku sih bisa kita lihat ini dari banyak sisi. Yang pertama dari supporter. Ya tentu saja supporter kan dalam olahraga kan ada menang dan kalah ya. Supporter misalnya tim mereka tuh menang atau tim mereka kalah, kalau misalnya menang ya mereka harus menghormati dong yang kalah. Kalau misalnya kalah mereka juga harus saling menerima. Jadi kembali lagi sih ke kesadaran diri supporter masing-masing. Jadi mereka tuh ya kalah dalam olahraga tuh wajar dong kayak gitu. Wajar, ya. Nah dari satu sisi lagi mungkin bisa ke sisi panitia mungkin atau penyelenggaranya gitu kan. Nah mereka tuh harus lebih tegas dan apa ya, kayak misalnya kan mereka kan kayak jumlah supporter melebihi gitu kan harusnya nggak boleh, mereka harus tegas tuh kayak gitu. Iya ya. Ya, dan selain itu juga ya selain dari penggemar-penggemarnya, pengurus stadium juga harus ya menjadi responsible karena mereka adalah yang membiarkan lebih banyak orang masuk padahal sudah penuh sih. Itu doang. Iya sih bener ya. Karena stadiumnya kepenuhan juga terjadinya tragedi itu kan. Nah jadi iya betul, kesimpulannya kita sebagai manusia yang tergabung dalam sebuah kelompok sosial harus memiliki sikap solidaritas dan juga sikap saling menghargai agar konflik-konflik yang seperti ini tuh nggak terjadi lagi. Karena dampak-dampaknya itu sangat merugikan Indonesia ya, karena di mata-mata orang luar negeri ini kelihatannya kayak sepak bola di Indonesia itu sangat buruk gitu ya, supporter-supporternya juga dinilai buruk gitu ya. Nah jadi betul banget. Jadi sekian untuk podcast kita hari ini. Kita selesaikan dulu pembahasan kita tentang in group dan out group dalam kelompok sosial. Terima kasih sudah menonton Arif Podcast dan sampai jumpa di next episode. Makasih. Bye bye.